Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana sepotong plastik murah, ya mungkin harganya cuma puluhan ribu perak, bisa ngebobol sistem keamanan siber yang nilainya miliaran rupiah? Terdengar mustahil kan? Tapi hari ini kita bakal bongkar habis-habisan ancaman tersembunyi di balik benda mungil yang sering banget ada di kantong atau tas kita. Yap, flash drive. Oke, mari kita langsung masuk ke skenarionya. Coba bayangin deh, Anda lagi jalan santai di parkiran atau lobi kantor, terus mata Anda nangkep ada sebuah flash disk tergeletak gitu aja di lantai. Yang bikin penasaran ada gantungan kuncinya juga. Nah, apa yang bakal Anda lakuin? Dibiarin saja? Atau diambil terus dicolokkan ke laptop buat cari tahu ini punya siapa? Pertanyaan yang super relatable ini nyatanya jadi fondasi buat sebuah studi yang luar biasa menarik dari University of Illinois di tahun 2016. Dan coba tebak hasilnya, bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Hampir separuh dari orang-orang di eksperimen itu, tepatnya 48%, tanpa pikir panjang langsung mungut flash disk itu, nyolokin ke komputer mereka, dan bahkan buka file-file di dalamnya. Bayangin aja, angka ini secara instan ngebuktiin ke kita kenapa ancaman fisik macam ini tuh punya bahaya yang unik dan bener-bener nyata. Terus, kenapa sih mereka sampai ngelakuin itu? Nah, disinilah para peretas pinter banget mainin triknya. Mereka ngeksploitasi celah terbesar yang kita punya. 68% orang yang nyolokin USB itu ternyata murni karena altruisme, alias niat baik pengen balikin barang yang hilang ke pemilik aslinya. Terus 18% sisanya murni karena kepo atau rasa ingin tahu. Jadi penyerang siber ini nggak cuma ngincer kelemahan di software kita, tapi mereka secara cerdik jadiin psikologi dasar manusia sebagai senjata utamanya. Taktik jebakan yang licik ini punya nama resmi loh, yaitu USB baiting atau umpan fisik. Pada dasarnya, ini adalah bentuk klasik dari yang namanya social engineering atau rekayasa sosial. Dan asal Anda tahu, sebuah laporan menyoroti fakta yang cukup bikin merinding. Sekitar 94% dari seluruh serangan malware di dunia itu dikirim lewat metode rekayasa sosial kayak gini. Kenapa? Karena mereka sadar betul kalau manusia adalah celah keamanan yang paling gampang buat dijebol. Coba kita bandingin sama ancaman yang mungkin lebih sering kita dengar, kayak phishing digital. Banyak perusahaan rela bakar uang jutaan dolar buat masang firewall super canggih untuk ngeblokir ancaman digital seperti email palsu. Tapi giliran umpan fisik, ini ibarat maling yang nggak perlu repot-repot ngebobol gembok mahal karena dia bisa jalan santai ngelewatin pintu depan, nongkrong di lobi, dan akhirnya dicolokin sendiri ke dalam mesin oleh karyawan perusahaan itu. Gila kan? Skala masalah ini bener-bener nggak main-main. Coba deh dengerin angka ini. 50 juta. Di tahun 2024, hampir 50 juta ancaman malware offline langsung pada perangkat berhasil diblokir. Dan yang bikin kaget, angka sebesar itu terjadi cuma di kawasan Asia Tenggara aja. Ini nunjukin ada peningkatan 15% dari tahun sebelumnya. Ancaman offline ini nyatanya berkembar dengan kecepatan yang bikin kita was-was. Dari data laporan yang sama, Singapura nyatat lonjakan paling drastis di wilayah ini. Bayangin, naiknya sampai 88% untuk serangan perangkat offline di tahun 2024. Ini tuh semacam alarm peringatan keras banget. Perusahaan sama sekali udah nggak bisa lagi cuma fokus ngebentengin internet dan nutup mata sama ancaman dari perangkat fisik. Terus pertanyaannya, gimana sih cara perangkat sekecil itu bisa ngebobol sistem kita? Jadi gini, pas sebuah USB yang kelihatannya polos dicolokin, ada 3 cara infiltrasi utamanya. Pertama, lewat autoron. Di sini kode jahat bakal langsung jalan sendiri tanpa perlu kita klik apa-apa. Kedua, lewat pengalihan phishing. Isi file di dalamnya dirancang buat mancing kita ngeklik tautan berbahaya. Dan yang ketiga, lewat injeksi Remote Access Trojans atau RATs. Sederhananya, ini ngasih semacam kunci duplikat ke si hacker buat ngambil alih kendali komputer Anda dari jarak jauh. Nah, ada lagi nih metode yang lebih gila. Namanya Hide Spoofing. Tahu perangkat terkenal di dunia peretasan yang namanya rubber ducky? Bentuk luarnya sih persis banget kayak flash disk biasa. Tapi pas dicolokin, komputer Anda sama sekali nggak nganggep itu sebagai alat penyimpan data. Komputer malah ketipu dan ngira itu adalah sebuah keyboard baru yang disambungin. Cuma dalam sekejap mata, si keyboard palsu ini ngetikin ratusan perintah berbahaya dengan kecepatan kilat, jalanin skrip jahat tanpa Anda sadari sama sekali. Jadi, poin krusialnya di sini adalah taktik serangan semacam ini sering banget ngeksploitasi apa yang kita sebut sebagai driver zero day. Maksudnya gini, para penyerang ini bikin malware yang manfaatin celah keamanan paling tersembunyi di sistem driver USB komputer kita. Karena celah ini bahkan belum disadari sama si pembuat softwarenya, ya jelas belum ada patch atau tambalan keamanannya. Alhasil, begitu dicolok, sistem kita langsung tembus cuma dalam hitungan milidetik, nggak ada ampun. Mari kita tarik mundur sedikit dan lihat rentetan kejadian nyatanya. Kayak kisah film detektif nih.
Di tahun 2008, sistem militer rahasia Amerika Serikat di Timur Tengah berhasil diretas besar-besaran. Cuma gara-gara ada yang iseng mungut USB di parkiran pangkalan. Terus maju ke 2010, sebuah war mahakarya peretas yang sangat terkenal, namanya Stuxnet, diselundupkan lewat USB dan sukses ngelumpuhin fasilitas nuklir di Iran. Dan di 2017, polanya berevolusi lagi. Flash disk dikirim lewat surat pos biasa, tapi dibungkus dokumen palsu berlogo kantor pajak Australia. Tapi tunggu dulu, jangan kira ini cuma cerita masa lalu ya. Berdasarkan laporan dari Kaspersky, di kuartal ketiga tahun 2024, ada sebuah USB drive dengan tingkat keamanan super tinggi milik sebuah instansi pemerintah di Asia Tenggara yang ternyata tembus juga. Pelakunya ini nyuntikin kode berbahaya langsung ke dalam perangkat lunak manajemen akses USB-nya. Yang lebih ngerinya lagi, kode itu dirancang nggak cuma buat nyuri file rahasia, tapi juga bertindak kayak virus cacing yang bisa nular langsung ke USB aman lainnya. Nah, dari semua yang udah kita bahas, ada satu fakta yang paling bikin merinding. Nggak semua serangan USB itu tujuannya buat nyuri data. Kadang, fokus utama mereka murni buat ngancurin perangkat keras Anda secara fisik. Yap, kita lagi ngomongin sebuah ancaman mematikan yang dikenal dengan julukan USB killers. Gimana cara kerja si pembunuh kecil ini? Lumayan brutal. Jadi saat USB killer ini dicolok, dia bakal nyedot dan nimbun daya sebanyak-banyaknya langsung dari port USB komputer Anda. Setelah penuh, dia muntahin lagi semua daya itu dalam bentuk lonjakan listrik sebesar 200 hingga 220 volt. Kelebihan beban ekstrim ini bakal langsung menggoreng port USB Anda, merambat masuk, dan tamat. Motherboard sama CPU komputer Anda bakal hangus dan rusak permanen seketika itu juga. Mengingat risiko yang super ekstrim ini, entah itu pencurian data atau komputer yang tiba-tiba mati total, kita butuh banget yang namanya strategi pertahanan berlapis. Harus ada kombinasi yang pas. Dari sisi manusianya, pelatihan kesadaran keamanan itu wajib, ditambah aturan yang jelas soal pemakaian perangkat pribadi. Dari sisi teknisnya, fitur autoran itu harga mati buat dinonaktifin. Terus, harus ada alat deteksi ancaman di setiap perangkat. Dan pastinya, wajib pakai multifactor authentication buat semua akses masuk. Terus buat nangkal serangan listrik dari USB killers gimana? Untungnya ada solusi hardware khusus, salah satunya adalah pemakaian dioda TVS yang fungsinya buat ngeredam lonjakan voltase gila-gilaan tadi. Terus ada juga pembatas arus yang bakal otomatis mutus aliran listrik kalau ada tegangan yang nggak wajar. Dan yang nggak kalah cerdas adalah pakai stasiun transfer aman. Ini ibarat mesin karantina. Jadi setiap flash disk harus dicek dulu di mesin yang terisolasi ini sebelum boleh dicolok ke jaringan utama perusahaan. Jadi setelah kita ngulik habis-habisan fakta di balik metode serangan ini, semuanya benar-benar balik lagi ke kebiasaan sepele yang ternyata bisa berakibat fatal. Dari ancaman nyuri data tingkat tinggi sampai malapetaka listrik 220 volt yang bisa ngegoreng laptop Anda. Sekarang coba renungin lagi. Kalau besok Anda lagi jalan di parkiran, terus mata Anda nangkep ada sebuah flash drive yang kayaknya ketinggalan, tergeletak gitu aja di jalan, apakah Anda masih berani buat mengutnya? Pikir-pikir lagi deh. Tetaplah waspada, jaga terus keamanan digital Anda, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.